teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang penulisan surat lamaran kerja serta penulisan resume. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana cara menulis surat lamaran kerja dan penulisan resume dengan baik? Yuk, simak videonya. Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai penulisan surat lamaran kerja. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada perusahaan tertentu. Ketika kalian menemukan sebuah informasi mengenai lowongan pekerjaan dan kalian ingin mendaftarkan diri kalian untuk bekerja pada perusahaan tersebut, hal pertama yang akan kalian lakukan adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Pada umumnya, ketika melamar kerja, seseorang dalam menulis surat lamar kerjanya harus dilengkapi dengan sebuah resume atau daftar riwayat hidup. Dalam surat lamaran kerja yang mereka buat, juga harus menjelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang cocok atau sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditawarkan, atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Para pelamar kerja dalam membuat surat lamaran kerjanya juga harus mengemukakan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan. Akhirnya, muncul nih di pikiran, bagaimana sih cara membuat surat lamaran kerja yang baik? Bagaimana sih akhirnya para pembaca itu tertarik membaca surat lamaran kerja yang kita buat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita bahas. Baik. Dalam penulisan surat lamaran kerja, pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan AIDA, di mana pendekatan tersebut digunakan untuk menarik pembaca ketika membaca surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh pelamar kerja. Apa sih pendekatan AIDA itu? Nah, pendekatan AIDA itu terdiri dari attention, interest, desire, and action. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas satu-satu mengenai pendekatan AIDA. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja atau si pembaca itu bahwa pelamar kerja itu memiliki sesuatu yang bermanfaat loh, yang nantinya bisa menumbuhkan rasa tertarik si pembaca. Nah, para pelamar kerja juga harus bisa menjelaskan ide atau gagasan yang nantinya membuat pembaca itu antusias untuk menyimak apa sih yang dituliskan oleh pelamar kerja dalam surat lamaran kerjanya. Karena nantinya sebagai pembaca, dia akan bertanya-tanya, manfaat apa sih yang akan diperoleh? Manfaat apa ketika si pembaca ini merekrut si pelamar kerja untuk bekerja di perusahaannya? Pelamar kerja juga bisa mengemukakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi lowongan pekerjaannya, serta bisa mengungkapkan alasan mengapa ia tertarik untuk mendaftarkan dirinya pada posisi atau jabatan yang ditawarkan. Kedua, interest. Setelah tadi pelamar kerja mendapatkan attention dari pembaca, maka selanjutnya pelamar kerja ini harus bisa menarik perhatian si pembaca. Maka, dalam hal ini, para pelamar kerja harus bisa menjelaskan, bahkan bisa menegaskan bahwa kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan telah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Serta, para pelamar kerja ini juga harus bisa meyakinkan bahwa pekerjaan yang dilakukannya akan diselesaikan dengan baik. Ketika tadi sudah relevan pesan-pesan yang disampaikan, maka hal tersebut bisa menarik si pembaca. Selanjutnya adalah desire. Setelah tadi pelamar kerja mendapatkan attention, terus pembaca telah interest terhadap surat lamaran kerja yang dibuat oleh pelamar kerja, maka selanjutnya adalah pelamar kerja harus bisa menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat lamaran kerjanya. Untuk hal tersebut, maka pelamar kerja itu bisa meyakinkannya dengan bukti-bukti, di mana bukti-bukti tersebut juga harus relevan dengan posisi yang dikehendaki. Seperti contoh, ketika perusahaan tersebut membuka untuk akuntan, maka bukti-bukti yang bisa sebagai pendukung yang relevan itu bisa transkrip nilainya, terus ijazahnya, lalu bisa juga sertifikat-sertifikat tentang aplikasi-aplikasi akuntansi atau sertifikat-sertifikat tentang profesi akuntansi. Itu kan berarti bukti-bukti tersebut kan sesuai dengan relevan, bukti-bukti tersebut berarti relevan dengan posisi yang ditawarkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah action.
di mana pelamar kerja ini harus bisa memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Pasti pelamar kerja keinginan atau harapannya adalah bisa bekerja di perusahaan tersebut kan. Nah tadi kan kayak dalam menulis surat lamaran kerja, ketika udah mendapatkan perhatian atau attention, terus pembaca juga udah interest, lalu pembaca juga udah ingin kayak mengenal lebih jauh apa yang ditulis dalam surat lamaran kerjanya, maka tahap terakhir adalah yang diharapkan oleh para pelamar kerja ini adalah tindakan dari si pembaca tersebut. Apa nih tindakannya? Apakah para pelamar kerja ini berkesempatan untuk tes wawancara kerja untuk tes tahap selanjutnya, atau memang ya tidak bisa melakukan tes selanjutnya? Maka di action ini adalah sebuah harapan dari para pelamar kerja atas tindakan yang akan diberikan si pembaca oleh pelamar kerja. Baik, setelah tadi kita membahas pendekatan AIDA dalam penulisan surat lamaran kerja, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengorganisasian surat lamaran kerja. Di mana dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik itu harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisannya. Dalam hal ini, berarti seorang pelamar kerja ini harus bisa memahami serta mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa saja sih yang dibutuhkan dalam penulisan surat lamaran kerja, serta bagaimana sih pengorganisasian surat lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian surat pelamaran kerja ini itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada paragraf pembuka, yang kedua itu ada paragraf pertengahan, dan yang ketiga itu ada paragraf penutup. Nah, kita akan bahas satu-satu paragraf-paragraf tersebut. Baik, pertama yaitu paragraf pembuka. Nah, surat lamaran kerja ini tuh sebagaimana bentuk dengan surat-surat bisnis yang lainnya, di mana harus dibuat sebaik mungkin serta menarik perhatian bagi pembaca. Atau tadi kalau kita udah pelajarin tentang pendekatan AIDA, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai pendekatan AIDA, yang pertama itu adalah attention. Nah, attention ini dituangkan pada paragraf pembuka. Makanya dalam paragraf pembuka ini, biar nantinya bisa menarik perhatian si pembaca atau mendapatkan attention dari pembaca, maka perlu mencantumkan hal-hal berikut. Pertama itu adalah rangkuman, di mana pada bagian awal surat lamaran kerja itu, maka si pelamar kerja ini harus mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, serta kualifikasi tersebut atau kemampuan yang dimiliki tersebut telah relevan dengan jabatan yang diinginkan, dan bisa dijelaskan bahwa kualifikasi tersebut nanti itu bakal menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga tempat dia melamar. Selanjutnya adalah nama. Pada paragraf pembuka, biasanya para pelamar kerja ini juga menyebutkan nama, di mana para pelamar kerja ini menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca, atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja ini tuh untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Biasanya kalau misalkan dia menyebutkan nama, dia itu sifat lowongan pekerjaannya itu bukan kayak tersebar di media sosial atau di majalah lainnya, tetapi biasanya ini bersifat tertutup, kayak perusahaan ini cuma butuh untuk satu orang. Makanya dia kayak menuliskan nama di surat lamaran kerjanya. Jadi kayak mendapatkan rekomendasi dari internal dalam perusahaan. Walaupun dia mendapatkan rekomendasi dari internal perusahaannya, tetap kualifikasi yang dimiliki akan menjadi penilaian utama. Berikutnya adalah sumber publikasi. Pada paragraf pembuka ini, para pelamar kerja harus mencantumkan dari mana mereka mendapatkan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan tersebut. Nah, sumber informasi itu bisa berupa dari surat kabar, majalah, radio, atau media sosial lainnya. Selanjutnya adalah pertanyaan, di mana gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa si pelamar kerja ini tahu loh problem atau kebutuhan serta tujuan dari organisasi tersebut atau tujuan dari tempat mereka melamar kerja. Kalau bisa, si pelamar kerja ini juga mempunyai keinginan, di mana keinginannya itu untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut. Terakhir adalah cuplikan berita. Hal ini berkaitan dengan tadi sumber publikasi, di mana dalam menuliskan surat lamaran kerja, pelamar kerja ini harus mencantumkan tadi kan dari mana sumber dia mendapatkan bahwa perusahaan tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, cuplikan berita ini menjadi sebuah penguat, di mana pelamar kerja ini bisa mengambil
cuplikan tersebut untuk ditaruh di surat lamaran pekerjaannya, yang menandakan bahwa benar-benar loh perusahaan tersebut memang lagi membuka lowongan pekerjaan. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai paragraf pembuka, maka selanjutnya itu paragraf pertengahan. Kalau misalkan di paragraf pembuka tadi mengenai attention, maka pada paragraf pertengahan itu mengenai interest dan desire. Di paragraf pertengahan ini lebih menekankan pada kualifikasi-kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar kerja. Dimana pada bagian pertengahan ini juga pelamar kerja itu tidak boleh mengulang kata-kata atau mengulang kalimat-kalimat yang telah dinyatakan dalam resume. Jadi usahakan dalam paragraf pertengahan ini tuh para pelamar kerja itu penjelasan dalam paragrafnya tersebut tuh benar-benar memang yang diminati atau memang diharapkan oleh pembaca gitu. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan. Dalam penulisan resume maupun surat lamaran kerja pada bagian pertengahan, maka bagian pendidikan ini harus ditulis pada bagian awal. Kenapa demikian? Karena pembaca ini nantinya bakal mempertimbangkan pendidikan terakhir dari pelamar kerja tersebut. Ketika pelamar kerja memasukkan pendidikan pada surat lamaran kerjanya, secara tidak langsung pelamar kerja itu menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang mencakup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Selanjutnya juga secara tidak langsung pelamar kerja ini tuh menunjukkan bagaimana pendidikannya itu relevan dengan jenis pekerjaan yang dia lamar. Lalu juga menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi. Maksudnya di sini pelamar kerja ini juga menjelaskan bahwa dia juga memiliki kelebihan atau memiliki pengetahuan lain di luar bidang studinya. Seperti contoh, dia lulusan akuntansi, tetapi dia juga mampu menguasai 5 bahasa, terus dia juga mampu menggunakan aplikasi desain seperti Photoshop. Itu kan merupakan kemampuan-kemampuan di luar dari yang dia ampukan selama pendidikan, itu juga menjadi nilai plus untuk untuk nantinya pembaca itu tertarik dengan si pelamar kerja tersebut. Selanjutnya, setelah tadi pendidikan, yang kedua itu pengalaman kerja. Nah, berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan oleh pelamar kerja ini, terutama berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar, itu tuh juga bisa membantu si pembaca itu tertarik terhadap si pelamar kerja tersebut. Itu juga membantu untuk memperkuat kualifikasi yang dimiliki oleh si pelamar kerja. Makanya, dalam hal ini pelamar kerja ini tuh perlu menyatakan secara jelas berbagai fungsi atau kegiatan yang dapat dilakukan si pelamar kerja. Atas pengalaman kerja tersebut, maka secara nggak langsung pelamar kerja itu tuh telah, yang pertama nih, dikatakan bahwa dia telah memperoleh suatu pengalaman yang bisa membantu atau mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaannya di tempat baru. Lalu yang kedua itu pelamar kerja juga bisa melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan yang baru. Lalu yang ketiga itu juga pelamar kerja ini tuh bisa memikul tanggung jawab suatu pekerjaan lebih baik. Nah, dengan pengalaman kerja juga, pelamar kerja itu juga bisa mampu bekerja keras. Nah, karena atas pengalaman kerja tersebut itu juga bisa kan nantinya menarik si pembaca untuk mempertimbangkan apakah dia layak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jadi itu kan juga berarti kayak membuat si pembaca ini tuh kayak ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sih seorang tersebut ketika bekerja di perusahaannya. Yang terakhir dari paragraf pertengahan yaitu sikap, minat, aktivitas, serta kualitas. Selain tadi mengenai pendidikan, pengalaman pekerjaan, maka si pelamar kerja ini pada bagian pertengahan juga bisa menambahkan berbagai informasi tambahan, di mana informasi tambahan itu nantinya untuk memperkuat kualifikasi yang dimilikinya terhadap pekerjaan yang dilamar gitu. Nah, dalam bagian ini tuh juga pelamar kerja bisa menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, terus sikap pelamar kerja selama bekerja di tempat sebelumnya itu seperti apa, terus suasana kerjanya juga seperti apa, serta bisa juga menambahkan kualitas yang dimiliki oleh si pelamar kerja. Bisa tadi juga bisa menambahkan kayak selain sesuai dengan pendidikan terakhirnya, hal apa sih yang dimiliki dalam diri pelamar kerja itu yang menjadi nilai lebih gitu. Tadi bisa menguasai 5 bahasa, terus juga bisa
menggunakan aplikasi edit gitu kan, itu kan merupakan suatu kualitas dalam diri dia kalau yang menunjukkan bahwa ya pelamar kerja itu tidak hanya kompeten pada pendidikan terakhirnya dia, tapi juga kompeten di bidang-bidang lain. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Jadi kalau misalkan tadi attention sudah di paragraf pembuka, lalu interest serta desire sudah di paragraf pertengahan, maka action di paragraf penutup. Kalau misalkan tadi sudah dikatakan juga action kan berarti mengenai harapan atau keinginan si pelamar kerjakan atas tindakan yang akan dilakukan oleh si pembaca tersebut. Apakah si pelamar kerja ini lolos untuk tahap selanjutnya? Maka di paragraf penutup ini bisa dikatakan bahwa merupakan paragraf terakhir dari sebuah lamaran kerja, surat lamaran kerja pada umumnya. Itu tuh berisi mengenai suatu harapan atau tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan gitu. Nah, di mana di sini di paragraf penutup ini pelamar kerja itu bisa menyatakan keinginannya bahwa dia itu ingin melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh si perusahaan atau tempat di mana mereka melamarkan pekerjaan gitu. Tadi kan tadi action, maka di sini tuh kayak sebuah harapan si pelamar kerja ini bisa untuk melakukan tahap selanjutnya dari sebuah pelamaran kerja untuk mempermudah nih si pihak perusahaan. Kalau misalkan tadi akhirnya si pembaca ini memutuskan bahwa si pelamar kerja ini tuh lolos untuk tahap selanjutnya atau untuk tahap wawancara. Nah, untuk memudahkan si pihak perusahaan ini menghubunginya, maka si pelamar kerja ini tuh perlu memberikan alamat yang jelas serta lengkap. Bisa mengirimkan nomor telepon, terus bisa juga fax mail atau mencantumkan email, atau juga bisa memberikan kayak informasi ketika memang diterima atau lolos ke tahap selanjutnya, maka kemana si perusahaan itu harus menghubungi si pelamar kerja tersebut gitu. Tadi bisa telah disebutkan bisa nomor telepon atau email atau fax mail gitu. Dan bisa juga ditambahkan jam berapa si pelamar kerja itu bisa dihubungi oleh si perusahaan. Bisa disimpulkan dalam pengorganisasian surat lamaran kerja yang tadi terdiri dari pembukaan, pertengahan, serta penutup, bisa dikatakan pada bagian pembukaan nih untuk surat lamaran kerja itu tuh berisikan bagaimana si pelamar kerja itu bisa menarik si pembaca. Yang pertama tadi dengan cara memasukkan dia ini mau melamar di bagian apa, lalu sumbernya dari mana, cuplikannya seperti apa gitu kan. Terus yang kedua itu paragraf pertengahan. Nah, paragraf pertengahan ini tadi untuk telah mendapatkan perhatian, maka gimana caranya untuk menarik serta membuat si pembaca ini tuh tertarik lebih jauh tentang si pelamar kerja tersebut. Maka pelamar kerja bisa mengisikan mengenai pendidikan, terus pengalaman kerjanya, juga mengenai tadi aktivitas, minat, serta kualitas yang dimiliki. Dimana yang terakhir adalah paragraf penutup. Nah, paragraf penutup itu adalah tadi action, dimana harapan-harapan dari si pelamar kerja itu bagaimana sih tindakan yang bakal dikasih si pembaca terhadap si pelamar kerja tersebut. Sebelum nih kalian membuat surat lamaran pekerjaan, ada hal-hal yang wajib diperhatikan nih. Yang pertama itu tadi surat lamaran itu harus bersifat impresif, dimana tadi tujuannya adalah untuk menarik, ya kan, untuk mendapatkan perhatian serta menarik si pembacanya. Terus yang kedua itu dalam surat lamaran kerja itu harus menyebutkan kualifikasi yang diraih dalam surat lamaran. Tadi kualifikasinya telah relevan atau tidak relevan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki oleh si pelamar kerja tersebut. Terus yang ketiga tadi, gunakan bahasa singkat, jelas, dan padat. Dalam penulisan surat lamaran kerja tidak boleh menggunakan kalimat yang tidak baku, harus kalimat-kalimat yang sesuai dengan EYD. Lalu tidak ada kata-kata yang bertele-tele gitu, jadi harus singkat, jelas, dan padat. Lalu dalam surat lamaran kerja juga harus memuat tujuan dan alasan kenapa melamar, kenapa memilih jabatan tersebut. Lalu yang terakhir, kerapihan surat. Jangan lupa dalam membuat surat lamaran kerja harus memperhatikan kerapihan surat tersebut. Baik, setelah tadi membahas mengenai pendekatan AIDA dalam penulisan surat lamaran kerja, terus juga telah dibahas mengenai bagaimana pengorganisasian dalam penulisan surat lamaran kerja, terus hal-hal apa yang harus diperhatikan sebelum membuat surat lamaran kerja. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh dari surat lamaran kerja itu sendiri. Yuk, kita lihat
telah dijelaskan sebelumnya mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran kerja. Kali ini saya akan menampilkan contoh dari surat lamaran kerja dan bagaimana sih tips untuk pelamar kerja agar dapat diterima di tempat kerja tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini tampilan dari contoh surat lamaran kerja. Ada beberapa bentuk dari surat lamaran kerja. Yang pertama, ada surat lamaran kerja dalam bentuk narasi, dan yang kedua, ada surat lamaran kerja dalam bentuk umum atau biasa digunakan. Dari contoh tersebut, sudah memuat kaidah-kaidah baku dalam penulisan surat lamaran kerja yang terdiri dari paragraf utama, paragraf penengah, dan paragraf penutup. Selanjutnya, bagaimana sih tips pelamar kerja agar dapat diterima di tempat kerja tersebut? Satu hal yang perlu diingat, bahwasanya pelamar kerja sedang mempromosikan potensi yang ada dalam dirinya kepada perusahaan, baik mencakup kualifikasi, kepribadian, pengalaman kerja, dan hobi. Sehingga pelamar kerja harus memperhatikan hal-hal berikut agar dapat memberikan kesan yang positif kepada perusahaan tersebut. Yang perlu diperhatikan oleh pelamar kerja, yang pertama, pelamar kerja harus memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dimiliki. Dalam dunia kerja, pengalaman kerja memang sangat menjadi pertimbangan seseorang diterima atau tidaknya dalam melamar kerja. Hal ini penting sebab jika seseorang telah mempunyai pengalaman kerja, maka seseorang tersebut akan dianggap sebagai orang yang berpengalaman. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Maksudnya, pelamar kerja harus memantapkan keahlian-keahlian yang dimiliki agar keahlian tersebut dapat berguna dan membantu pelamar untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikannya. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif dapat dilakukan oleh pelamar kerja. Salah satunya, ketika interview, pelamar kerja harus dapat menunjukkan attitude yang baik, berbicara dengan sopan, menjawab ketika ditanya, dan jujur apa adanya. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja bersih, rapi, dan menarik. Surat lamaran kerja yang baik tentunya yang bisa dibaca, bersih, rapi, dan menarik. Untuk membuat rapi dan menarik, seorang pelamar bisa mengkreasikannya dengan keahlian yang dimilikinya dalam bidang mendesain. Mendesain bisa diterapkan dalam daftar riwayat hidup atau CV dengan lebih berwarna dan mendesain dengan desain kekinian. Yang kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan penulis. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Agar surat yang kita buat memiliki tingkat keterbacaan yang jelas dan maksud yang kita harapkan dapat tersampaikan dan dimengerti oleh pembaca. Yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh pelamar, seperti misalnya kemampuan public speaking, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan mengaplikasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya. Di samping hal-hal yang perlu diperhatikan, juga ada hal-hal yang harus dihindari oleh pelamar kerja. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu dihindari oleh pelamar kerja tersebut? Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan. Mengapa? Karena dengan melamar pekerjaan di luar kemampuan, maka akan membahayakan diri sendiri, yang nantinya akan berakibat fatal dan dianggap tidak kompeten serta tidak layak apabila
melamar pekerjaan di luar kemampuan. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopian. Hal ini akan menyebabkan ketidakjelasan dalam tulisan, sehingga maksud dan tujuan kita tidak akan tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa pelamar kerja akan menerima jenis pekerjaan apa saja. Karena dengan begitu akan menimbulkan masalah baru jika Anda diterima di pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan Anda. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Kata-kata yang berlebihan atau bertele-tele akan membingungkan. Maka dari itu, hindarilah. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Meminta belas kasihan sama saja merendahkan diri sendiri. Senantiasa percaya pada kemampuan yang kita miliki akan lebih baik daripada meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang kita lamar. Yang keenam, hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali jika ditanya saat melakukan wawancara. Gaji merupakan imbalan atas hasil kerja kita. Cukup tunjukkan kemampuan dan bekerjalah dengan baik. Apalagi sekarang ini sudah ada UMR yang mengatur gaji untuk tiap daerah, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang ketujuh, jangan memberikan komentar langsung tentang karakter pribadi. Biarlah orang lain yang menilai karakter kita. Tugas kita cukup memunculkan karakter positif yang nyata atau apa adanya. Baik, mungkin itu tentang penulisan surat lamaran kerja. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penulisan resume. Poin-poin yang akan dibahas dalam penulisan resume, yang pertama ada pengertian dari resume itu sendiri. Yang kedua, ada persiapan penulisan resume. Yang ketiga, ada rencana pengorganisasian. Dan yang terakhir, ada masalah dalam membuat resume. Pengertian resume. Resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir seseorang yang disusun secara rapi, teratur, dan menarik perhatian pembaca. Melalui resume ini diharapkan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan seseorang, walaupun belum pernah bertemu secara langsung. Setelah mendengar penjelasan dari Dinda, tahap berikutnya adalah persiapan penulisan resume. Dalam mempersiapkan resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah mencari informasi penting. Nah, pada langkah pertama ini, kita dapat mencari informasi yang relevan dengan pekerjaan atau jenis pekerjaan yang kita inginkan. Tujuannya agar kita lebih siap ketika sudah memasuki dunia kerja nanti. Informasi tentang dunia pekerjaan tadi dapat dengan mudah kita temukan dari internet, dari majalah, atau brosur lainnya. Nah, setelah informasi tadi kita dapatkan, kita akan dapat gambaran tentang dunia pekerjaan serta bagaimana pengembangan karir kita nanti. Nah, setelah informasi itu diperoleh, selanjutnya kita dapat melakukan analisis. Analisis pertama yang dapat dilakukan yaitu mulai dari menganalisis diri sendiri. Analisis diri ini dapat membantu kita mencari potensi dalam diri kita untuk mencari pekerjaan atau karir yang cocok dengan diri kita. Nah, mengenali diri kita sendiri dapat dengan menjawab pertanyaan seperti, saya kira-kira orangnya pemalu nggak ya kalau berada di dalam suatu forum atau pertemuan, lalu saya ini dapat bekerja di bawah tekanan atau tidak. Selanjutnya, saya memiliki percaya diri yang tinggi atau tidak, atau juga saya dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi dapat membantu kita untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan diri kita tadi. Karena
Dengan mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu kelebihan dan kekurangan kita itu apa, serta kita akan menyesuaikan potensi diri kita tadi ke dalam pekerjaan yang kita cari. Nah, setelah kita melakukan analisis diri, analisis yang dapat kita lakukan yaitu analisis karir. Karir ini kan berupa jenjang pekerjaan atau pencapaian kita dalam pekerjaan yang kita lakukan. Seperti apakah prestasi akademik saya dapat menjadi penentu dalam karir saya. Contohnya, jika saya ingin naik pangkat, saya harus mempunyai gelar S2, contohnya seperti itu. Atau bisa juga imbalan selain finansial yang saya dapat di perusahaan sesuai dengan karir saya, misalnya imbalan seperti saham. Pokoknya analisis karir ini akan menjadi gambaran kita untuk jenjang karir kita di masa depan sesuai dengan pekerjaan yang kita inginkan ini. Nah, yang ketiga yaitu analisis pekerjaan. Nah, pekerjaan yang sesuai dengan lowongan kerja yang ada, kita harus tahu pekerjaan itu membutuhkan tugas dan tanggung jawab seperti apa, lalu bidang yang dikerjakan itu sesuai karakteristik pribadi kita nggak ya, atau pekerjaan tersebut mensyaratkan pendidikan tertentu nggak, terus bidang tersebut mensyaratkan adanya pengalaman kerja atau tidak, dan yang terakhir bidang tersebut memerlukan keahlian khusus atau tidak. Jadi dengan melakukan analisis pekerjaan, kita jadi tahu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu sudah dapat kita penuhi atau tidak. Tahap kedua dalam persiapan penulisan resume yaitu merencanakan resume. Nah, salah satu tujuan pembuatan resume itu adalah agar seorang pelamar dapat mengikuti tahapan rekrutmen berikutnya seperti wawancara kerja dengan tim dari pihak perusahaan. Nah, resume ini kan merupakan rincian atau pelengkap surat lamaran kerja. Dengan resume, pihak perusahaan dapat mengenali potensi yang dimiliki pelamar, yang dimiliki kita, seperti identitas pribadi, latar belakang kita, pengalaman kerja, terus pendidikan kita, atau keterampilan dan keahlian yang kita miliki kan. Nah, dalam merencanakan resume ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu tujuan karir. Biasanya kan kalau iklan lowongan kerja misalkan dibutuhkan staf akuntan di PT Gojek Indonesia. Setelah kita melihat iklan lowongan kerja itu, kita harus tahu posisi tersebut, posisi staf akuntan itu sesuai tidak dengan kualifikasi yang kita miliki. Jangan sampai kita memilih posisi atau jabatan yang di luar kualifikasi kita, karena percuma aja, pihak perusahaan tidak akan melihat resume yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah informasi pribadi. Nah, data dalam informasi pribadi ini biasanya berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, jenis kelamin. Nah, kita juga dapat menambahkan data lain yang sesuai dengan persyaratan lowongan pekerjaan, karena biasanya perusahaan mensyaratkan bahwa calon pelamar pekerjaan itu biasanya sudah menikah atau belum. Terus jadi kayak kita mencantumkan status perkawinan kita, lalu berupa standar tinggi badan dan berat badan yang diinginkan perusahaan, atau kemampuan berbahasa asing yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga yaitu referensi. Referensi itu adalah orang-orang tertentu yang memberikan surat rekomendasi atau surat pernyataan yang berisi berbagai hal yang mereka ketahui tentang kita atau pelamar kerja. Namun, orang tua, saudara dekat, saudara kandung, teman atau kerabat itu tidak dapat dijadikan referensi kita ya. Melainkan yang layak dijadikan referensi kita adalah dosen yang pernah mengajar kita atau manajer yang tempat kita pernah bekerja. Itu adalah orang-orang yang layak untuk menjadi referensi kita. Oke, kita masuk ke tahap terakhir yaitu membuat resume. Resume itu dapat dibuat sedemikian rupa, diorganisasikan sedemikian rupa agar tampilannya itu mencolok dan menarik perhatian si pihak perusahaan. Secara umum, yang pertama, resume itu mencakup nama. Ini penting banget, dan nama tuh biasanya berada di menjadi title atau judul resume. Kenapa? Karena nama itu kan menjadi pembeda
antara pelamar kerja yang satu dengan yang lainnya, sehingga biasanya font yang digunakan untuk nama juga size-nya lebih besar. Selanjutnya kita bisa taruh alamat lengkap kita mencakup nama jalan, nomor rumah, RT RW, kelurahan, kecamatan, serta provinsi. Yang ketiga yaitu tujuan karir yang gak kalah penting, karena biasanya seperti beberapa perusahaan membuka lowongan pekerjaan kan untuk beberapa posisi, sehingga ketika kita melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, kita harus mencantumkan dengan jelas tujuan karir kita, tujuan kita ingin menempatkan posisi apa. Berikutnya adalah informasi pribadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti nama, alamat rumah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lainnya. Selanjutnya kita juga dapat mencantumkan pendidikan formal kita, seperti lulusan perguruan tinggi N tahun berapa, lalu berikutnya lulusan SMA X tahun berapa, seperti itu. Selain pendidikan formal, ada juga pendidikan informal yang mungkin pernah kita ikuti, seperti pelatihan atau training yang kita bisa sebutkan kita pernah ikut pelatihan apa. Selanjutnya pengalaman kerja. Kita juga dapat bisa mencantumkan pengalaman kerja kita di perusahaan sebelumnya. Selanjutnya, sebenarnya kita juga bisa mencantumkan penghargaan yang kita raih. Namun penghargaan ini harus relevan dengan lowongan pekerjaan yang kita lamar. Contohnya kita melamar menjadi di posisi staf akuntan. Lalu kita pernah memenangkan lomba juara 1 lomba akuntansi di Universitas X. Nah, kita bisa masukkan itu ke dalam penghargaan yang pernah kita raih di dalam resume kita untuk melamar sebagai posisi staf akuntan. Nah, selanjutnya selain penghargaan, kita juga dapat mencantumkan keahlian kita atau hobi kita, namun tetap relevan dengan lowongan pekerjaan yang kita lamar. Contohnya masih sama, misalkan kita melamar menjadi staf akuntan. Nah, kita juga bisa mencantumkan keahlian kita, misalkan kita bisa mengelola berbagai program aplikasi akuntansi, contohnya kayak Mayo, Pakiolet, itu kita bisa cantumkan di keahlian kita. Nah, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan tentang referensi. Nah, referensi dalam resume itu biasanya ditaruh paling bawah. Nah, referensinya ini berupa nama orangnya dan kontaknya, nomor teleponnya, untuk bisa dihubungi oleh pihak perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu resume kronologis. Nah, resume kronologis ini merupakan cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya. Kronologis di sini berarti urutan kejadian. Sehingga biasanya para pelamar kerja yang menggunakan format resume ini ingin menonjolkan pengalaman kerja atau pendidikan yang mereka miliki. Bentuk resume kronologis ini sangatlah cocok untuk mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja, karena dapat menjelaskan dengan detail pengalaman kerja di perusahaan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh resume kronologis. Nah, bisa dilihat bahwa pelamar kerja ingin menonjolkan atau meng-highlight pengalaman kerja yang ia miliki. Selanjutnya pada contoh kedua bisa dilihat pada kolom pengalaman kerja, urutan pertama adalah pekerjaan yang ia miliki pada tahun 2009 sampai 2013. Urutan kedua adalah pekerjaan yang ia miliki pada tahun 2006 sampai tahun 2009. Sehingga bentuk resume ini urut sesuai dengan kronologis. Selanjutnya tipe kedua yaitu resume fungsional. Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Pada resume ini, para pelamar kerja dapat menonjolkan skills atau keahlian yang mereka punya. Nah, berikut ini adalah contoh resume fungsional di mana pelamar kerja ingin meng-highlight skill summary yang ia miliki. Contohnya seperti kemampuan dia dalam manajemen proyek, dalam marketing and sales, dan lain-lain. Nah, ini adalah
contoh yang kedua, sama seperti contoh yang pertama tadi, pelamar kerja ingin menonjolkan skills yang ia miliki dibandingkan dengan pengalaman kerjanya. Pada resume fungsional ini memang cocok untuk mereka-mereka yang belum memiliki pengalaman kerja, karena lebih menekankan kepada kemampuan, keahlian, atau skills yang mereka miliki dibandingkan pengalaman kerjanya. Namun, resume fungsional ini memiliki kekurangan, yaitu keahlian yang kita cantumkan kurang mendemonstrasikan bukti, sehingga perusahaan tempat kita melamar akan merasa kurang yakin dengan keahlian yang tadi kita cantumkan. Selanjutnya, tipe ketiga yaitu resume kombinasi. Sesuai dengan namanya, resume kombinasi merupakan kombinasi antara resume kronologis dan resume fungsional. Nah, seperti contoh berikut ini, kita dapat tuliskan kan tuh branding strategy, market research, niche expansion, product development, itu tuh merupakan profesional atau skills kita. Selain itu, di bawahnya kita juga bisa tulisin, misal pada market research and branding, di bawahnya kita bisa tuliskan atau kita tekankan pengalaman serta pencapaian kita pada bidang tersebut. Sehingga resume kombinasi ini sangatlah cocok untuk mereka-mereka yang memiliki banyak pengalaman kerja, memiliki banyak skills, kemampuan, serta pencapaian untuk membuktikan skills mereka itu. Selanjutnya, untuk membuat resume yang baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tentang neatness atau kerapihan. Kerapihan di sini adalah seperti penggunaan font. Pilihlah font yang jelas agar nyaman untuk dibaca oleh para pemimpin perusahaan. Setelah itu juga penggunaan kertas. Biasanya resume itu di-print dengan kertas yang lebih tebal atau bahkan dilaminating agar kertas resume ini tidak mudah lecek. Yang kedua adalah simplicity atau sederhana. Di samping kerapian, bahasa yang digunakan hendaknya jelas, sederhana, serta tidak bertele-tele. Yang ketiga dan yang keempat adalah accuracy and honesty. Ini kaitannya dengan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Informasi yang diberikan haruslah akurat, tidak mengada-ngada, serta jujur apa adanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu masalah dalam membuat resume. Saat membuat resume, kita harus berpikir dengan pola pikir pembaca. Dalam hal ini adalah perusahaan pencari kerja atau pimpinan organisasi tempat kita akan melamar. Nah, apa yang dibutuhkan oleh para perusahaan atau organisasi hendaknya menjadi acuan kita dalam membuat resume. Berikut akan saya jelaskan beberapa masalah yang timbul saat membuat resume. Masalah yang pertama yaitu resume dibuat terlalu panjang. Resume yang dibuat terlalu panjang memberikan kesan tidak tegas, serta data-data yang dimasukkan kemungkinan tidak relevan. Contohnya adalah ketika kita ingin mendaftar menjadi anggota BEM, contoh simpelnya. Nah, ketika mendaftar kita membuat resume, agar terlihat pengalaman yang kita miliki itu banyak, kita masukkan data-data yang tidak relevan. Contohnya lomba tari saman, kayak kita pernah memenangi lomba tari saman, kita masukkan, tapi kan itu tidak relevan untuk menjadi anggota BEM. Jadi resume yang dibuat terlalu panjang memungkinkan data-data yang dimasukkan tidak relevan. Selanjutnya yang kedua yaitu resume ditulis terlalu singkat. Di samping resume itu tidak boleh dibuat terlalu panjang, resume juga tidak baik untuk ditulis terlalu singkat. Kenapa? Karena tidak memberikan informasi yang cukup bagi para pembaca untuk melakukan penelaahan lebih dalam. Masalah yang ketiga yaitu format penulisan resume yang kurang baik. Contohnya tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca sehingga isinya sulit dimengerti oleh para pembaca. Yang keempat yaitu terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya dalam penulisan resume kita gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Yang kelima yaitu resume mengandung banyak kesalahan ketik. Seperti kita tahu, resume itu adalah bentuk presentasi atau bentuk penjualan diri kita kepada perusahaan.
Sehingga kalau resume itu mengandung banyak kesalahan ketik, maka itu akan menunjukkan ketidakseriusan kita untuk mengisi jabatan atau posisi yang sedang dicari perusahaan. Maka dari itu kita harus teliti saat membuat resume agar meyakinkan para pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi untuk mau merekrut kita. Pelamar tidak menunjukkan tujuan pekerjaan. Di sini sikap pelamar yang seperti ini akan membingungkan perusahaan. Kenapa? Karena biasanya perusahaan saat melakukan perekrutan karyawan biasanya membuka lowongan untuk beberapa posisi, sehingga kalau kita tidak mencantumkan tujuan pekerjaan atau tujuan karir kita dengan tegas, maka akan membingungkan para pimpinan perusahaan ini dalam malah membaca resume kita. Pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan atau overconfidence. Nah, sehingga akan membuat pembaca ragu-ragu terhadap resume yang dibuat. Nah, masalah yang terakhir yaitu pelamar tidak jujur dalam mencantumkan data. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu dalam pembuatan resume diperlukan kejujuran atas informasi yang dicantumkan. Sebagai contoh, misalkan ia menyatakan dalam resume ia mampu mengaplikasikan berbagai program komputer. Namun setelah diuji oleh perusahaan, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi para pimpinan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sampai habis. Semoga materi yang kita jelaskan dimengerti dengan baik oleh teman-teman. Sampai bertemu kembali. Dadah!